Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus ini.
Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saatnya semakin dekat kita menyambut kehadiran kedatangan Kristus yang pertama dalam peristiwa istimewa yaitu Natal. Dalam dua bacaan yang kita dengarkan barusan, ada satu pesan yang menonjol untuk disampaikan kepada kita yang sedang menantikan Kristus. Dari Manoa dan juga dari Zakaria, Elizabeth, kita belajar demikian. Untuk menyambut rahmat yang luar biasa, diperlukan usaha yang lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Bahkan tak jarang kita harus merelakan yang sudah biasa yang membuat kita nyaman. Untuk menyambut rahmat yang luar biasa, seringkali kita harus juga mengimbanginya dengan usaha yang lebih daripada biasanya dan mau merelakan hal-hal biasa yang membuat kita nyaman. Dalam bacaan yang pertama, Manoah menyambut Simson. Tentulah Simson menjadi rahmat yang paling dinanti dengan sungguh oleh Manoah. Dan ia menyambut rahmat yang melimpah itu dengan memelihara diri. Dikatakan dengan tidak minum anggur dan tidak minum minuman memabukkan dan tidak memakan apa yang haram. Bukan hanya secara biblis tetapi juga secara medis juga, kalau seseorang perempuan hendak sungguh-sungguh menantikan kehamilan, tentu saja hal-hal yang disebutkan ini secara medis juga tidak boleh dilakukan. Dalam bacaan Injil, Zakaria memperoleh rahmat yang begitu besar dengan janji kehadiran Yohanes. Yohanes ini adalah doa-doa setiap hari yang diucapkan oleh Zakaria, dan karena kehadirannya ini menjadi sumber sukacita yang begitu melimpah bagi Zakaria dan Elizabeth. Dan bukan hanya sebagai anak biasa yang dinantikan, tetapi Yohanes akan menjadi anak yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kita ucapkan Kidung Zakaria, kita bisa melihat begitu besar rasa syukurnya. Namun sebelum menerima itu, Zakaria lebih besar ketidakpercayaannya. Maka dibuatlah mulutnya menjadi bisu. Yang kalau kita refleksikan, memang kalau kita menantikan rahmat-rahmat yang luar biasa dalam hidup kita harus menjaga mulut kita, supaya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak percaya, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak mendukung apa yang kita mohonkan kepada Allah. Dan pada saatnya rahmat itu akan datang jika kita tetap percaya. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kita semua sedang menyambut Kristus. Ia tidak akan lahir, ia tidak akan datang, ia tidak akan hidup dalam diri kita jika kita mempersiapkan diri dengan cara-cara yang biasa kita lakukan setiap hari. Maka diperlukan cara hidup yang lebih daripada biasanya. Maka disitulah harus ada tempat bagi pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan kita. Doa yang lebih besar, doa yang lebih banyak, amal kasih yang lebih nyata, dan juga banyak hal lain yang harus kita lakukan daripada biasanya. Semoga kita menantikan Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa, dan dengan demikian Kristus akan sungguh lahir dalam diri kita melalui kata-kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan seluruh pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati.